Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Inspirasi Sahabat Muslim. Jangan lupa like, subscribe dan share dan klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Kisah Nabi Nuh dan bahteranya, kesabaran berdakwah memerangi kemungkaran serta kesirikan. Nabi Nuh telah berdakwah selama 950 tahun untuk menegakkan agama Allah. Nabi Nuh juga dikaruniai oleh Allah beberapa sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, yakni fasih dan tegas dalam kata-katanya. Nabi Nuh juga pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam berdakwah. Nabi Nuh juga dikenal sebagai nabi yang membela dan melindungi kaum yang lemah, miskin, dan tertindas. Kisah Nabi Nuh sendiri dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar. Dan mereka adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Ankabut ayat 14. Nabi Nuh dan umatnya tinggal di bagian utara Mesopotamia kuno. Ini merupakan daerah yang gersang dan kering, beberapa ratus kilometer dari laut. Al-Quran juga menyebutkan bahwa bahtera itu mendarat di Gunung Judi, Quran Surat Hud ayat 44, yang diyakini banyak muslim berada di Turki. Di dalam kisah Nabi Nuh, ia diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyerukan tauhid kepada Bani Rasib, yang pada saat itu dikisahkan telah terjerumus ke dalam kesirikan. Bangsa ini hidup dengan menyembah berhala berupa patung-patung, yang mereka yakini akan memberikan mereka harta dan keberkahan. Kaum Bani Rasib juga dikisahkan kerap melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Pada awalnya, Bani Rasib adalah kaum yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara mereka ada 5 laki-laki saleh yang jadi panutan dan sangat dihormati oleh penduduk di sana. Kelima orang tersebut bernama Wad, Suwa'a, Yagud, Yau, dan Nasr. Namun, saat suatu waktu kelimanya meninggal, orang-orang Bani Rasib ini merasa kehilangan, sehingga mereka berinisiatif membuatkan patung atau berhala. Namun, semakin lama, perlakuan Bani Rasib ini malah semakin menyimpang pada ajaran Allah Azza wa Jalla, dan mereka menjadikan patung-patung tersebut sesembahan. Bahkan, hingga beberapa generasi, Bani Rasib telah kehilangan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Kesesatan Bani Rasib tersebut pun telah diperingati oleh Nabi Nuh, yang hidup di antara mereka untuk mengajak kembali beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Namun, ajakan Nabi Nuh tidak membuahkan hasil dan hanya sedikit pengikut Nabi Nuh pada saat itu. Bahkan Bani Rasib malah semakin tenggelam pada kesesatan dan kesombongan. Pada saat Nabi Nuh mengajak orang-orang Bani Rasib untuk kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla, Nabi Nuh malah mendapat hinaan dan dakwahnya dicemooh. Tantangan berdakwah Nabi Nuh pun kian hari kian berat. Hingga akhirnya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar untuk menghindarkan Nabi Nuh dan orang-orang Bani Rasib dari bencana hebat. Peringatan Nabi Nuh justru dianggap permainan oleh Bani Rasib. Mereka menentang Nabi Nuh. "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami. Kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nuh kemudian menjawab, "Hanyalah Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki. Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri." Usai menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, Nabi Nuh kemudian mengumpulkan para pengikutnya dan mereka mulai membuat kapal. Namun, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan pengikutnya ternyata malah menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Nabi Nuh berkata kepada mereka yang mencemoohnya, "Jika sekarang kalian mengejekku dan orang-orang yang bersamaku, sebentar lagi kami akan mengejek kalian karena aku tahu siksaan dan kebinasaan yang bakal menimpa kalian. Sehingga kalian tahu siapa yang akan ditimpa siksaan yang menghinakan di dunia seperti siksaan yang kekal akan menimpa di akhirat."
Bantera pun kemudian usai dibuat dan Nabi Nuh dan pengikutnya menyiapkan semua perbekalan. Tak hanya itu saja, Allah juga memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa berbagai hewan yang berpasangan, jantan dan betina. Pada saat semua perbekalan sudah siap, Nabi Nuh pun berkata kepada pengikutnya, "Naiklah ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Allah kemudian berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Kami jadikan bumi memancarkan beberapa mata air. Lalu bertemulah air-air itu untuk suatu urusan yang sungguh telah ditetapkan." Tak lama, hujan pun turun selama 40 hari 40 malam yang kemudian membuat bencana banjir besar melanda seluruh kota dan desa. Akibat bencana ini, jeritan dan tangisan manusia terdengar di mana-mana. Karena meluapnya air, mereka kemudian panik karena kemanapun mereka berlari, air mengejar dan menenggelamkan mereka. Pada saat itu, tak ada tempat berlindung dari banjir yang dahsyat itu, kecuali kapal Nabi Nuh yang telah terisi penuh orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Bani Rasib pun benar-benar telah hancur tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Namun, pada saat bencana besar ini, Nabi Nuh juga kehilangan anaknya yang bernama Kan'an. Anaknya tersebut bahkan telah ia perintahkan untuk segera menaiki kapal, bersama kerabat dan pengikutnya. Namun, Kan'an malah menolaknya dan memilih mencari perlindungan ke gunung yang ia yakini mampu menyelamatkannya dari air bah. Nabi Nuh begitu sedih dengan sikap keras kepala anaknya. Akhirnya, Kan'an pun tenggelam bersama Bani Rasib yang zalim. Mereka semua tewas tersapu banjir yang maha dahsyat tersebut. Meskipun merasa sedih melihat Bani Rasib lainnya yang zalim telah tewas menjadi korban banjir besar, Allah memberi perintah kepada bumi dan langit agar berhenti melaksanakan tugasnya. "Hai bumi, telanlah airmu, dan hai langit, hujan, berhentilah." Air kemudian surut, dan bahtera tersebut pun berlabuh di atas bukit Judi dan memulai kehidupan yang baru. Dari kisah Nabi Nuh, bisa mengajarkan kepada kita tentang kesabaran dan keteguhan Nabi Nuh dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tak hanya itu, sebagai umat Islam, semua manusia harus percaya bahwa janji Allah Azza wa Jalla adalah benar dan Allah Azza wa Jalla hanya akan menyelamatkan umatnya yang bertakwa. Selain itu, selamat atau tidaknya seseorang tergantung rahmat Allah Azza wa Jalla, dan bukan karena keturunan atau anak Nabi. Jika seseorang tak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka nasibnya akan seperti Kan'an, anak Nabi Nuh yang menjadi korban banjir maha dahsyat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian video sekilas kisah Nabi Nuh alaihissalam. Jangan lupa like, subscribe dan share dan klik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video inspiratif sahabat muslim lainnya. Sampai ketemu di video kisah nyata dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.